Salam, selamat hari Minggu. Ibadah Minggu UM ini adalah tempat kita meneguhkan persekutuan gereja-gereja anggota UM sebagai tubuh Kristus untuk membangun komitmen kita bersama untuk bahu-membahu melaksanakan misi Tuhan yang holistik dan bersama. Ibadah Minggu UM kali ini diambil dari liturgi GBKP, dan dalam ibadah ini kita akan memberi satu kali persembahan khusus untuk dana upaya bersama United Action untuk saling menguatkan, menopang sesama dalam menanggung beban kehidupan. Gereja GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, adalah gereja yang dipanggil dan ditempatkan Allah dalam konteks kehidupan masyarakat Karo, yang juga hadir dalam konteks kehidupan yang membaur dengan budaya lain dan berbagai kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, gereja GBKP bergumul meletakkan cinta kasih Allah dalam konteks kehidupan masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan, yang memicu tumbuhnya berbagai penyakit sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. GBKP dipanggil untuk membangun tatanan hidup berbasis kesaling tergantungan, interdependensi sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Karena pergumulan hidup ini tidak akan bisa kita atasi hanya dengan memperkuat diri sendiri atau karena mampu mengamankan keluarga kita sendiri atau gereja kita sendiri. GBKP mengimani bahwa kekuatan gereja untuk menghadapi tantangan ini adalah iman, percaya, dan kesadaran bahwa Allah kita selalu ada dan hadir dalam perjalanan dan pergumulan hidup manusia setiap hari. Ia hadir sebagai tiang api pada malam hari untuk menjaga Israel dari gelap dan dinginnya malam, dan pada siang hari ia hadir sebagai tiang awan untuk menjaga Israel dari sengatan teriknya matahari di gurun kehidupan. Ia tidak hanya hadir bagi manusia pada hari Minggu, tetapi ia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dalam kehidupan harian. Ia adalah Allah yang memberi dirinya di semua ruang dan waktu, yang mencintai dan memartabatkan manusia. Gereja secara intuisi dan diri kita masing-masing sebagai gereja dipanggil sebagai kawan sekerja Allah untuk memberi diri kita melayani seperti Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus, yang melayankan dirinya sepanjang waktu, yang menjadi sahabat dalam pergumulan hidup harian, yang mendengar jeritan orang lumpuh di tengah hiruk-pikuknya kebisingan hidup. Panggilan Allah bagi gereja di tengah pergumulan hidup manusia bertujuan untuk meneguhkan kembali jati diri gereja melalui tritugas panggilan gereja yang lebih menyentuh konteks kehidupan masyarakat yang beragam budaya dan agama. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu dalam ibadah Minggu UM yang memanggil kita untuk meneguhkan persekutuan kita sesama gereja-gereja anggota UM di Asia. Sebagai tubuh dan keluarga Kristus,
Melalui ibadah ini kita hendak memohon berkat, kekuatan dan hikmat dari Tuhan agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja kita terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah, sahabat kita, dalam doa. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, 3, Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, serta di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, yang membuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan, agar kita hidup beriman kepadanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan.
bintang terang, rasora lenggur untar ku bengi. Oh Tuhanku, ije ukurku mama, nina bina ine pandu. Maka usuku PHGK melineka, oh Tuhanku. Maka usuku PHGK, oh Tuhanku, PHGK. Tino pamui ganu pandi tang hilapa konlongu patarida kon asang aponmu mantoninga Tuhan mamujiha konai bata sangat doa mandoningang mamuji-mujiha onai bata sangat doa. Pujian bagi Allah atas perbuatan baik-Nya. Kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Ia menciptakan dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik bagi seluruh ciptaan. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaannya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dimuliakannya dengan kerendahan hatinya, kesederhanaan dan kematiannya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Kasih Tuhan nyata saat Ia memanggil kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Muliakan Tuhan hai jiwa.
kehidupan manusia di hadapan Allah. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gereja kita dan diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Jikalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa diri kita adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia? Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, 2, dan 3 di muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita
yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu, yang telah menjadikanmu untuk menguasai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasihku. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Engkau masak dosaku, bina perbandara Yesus. Malam hati tendiku, bina perbandara Yesus. Oh, darah Tuhanku, singini tendiku, dia geluhku, bina perbandara Yesus. Pembacaan firman Allah hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat
hari ini Engkau menolong dan menopang kami jemaat Tuhan. Kami masih boleh Tuhan bersekutu beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi, Engkau jamah hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang boleh Tuhan izinkan kami dengar, itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pemuda dan sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Kita masih boleh bersyukur jika di hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan. Tuhan masih memberi kita hari yang baru. Di hari Minggu yang luar biasa, kita telah masuk di bulan Juni ini. Kami sapa saudara-saudara yang Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, yang ada juga di kampung dimanapun, yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Sekali lagi kami mau sapa salam bagi kita semuanya. Horas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin kita semua pernah bercermin, melihat wajah kita ada di kaca. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saat kita melihat wajah kita itu, kita bertanya, siapakah saya? Saat Bapak, Ibu, Saudara melihat wajah kita di cermin itu, kira-kira jawabannya apa ya? Coba adik-adik sekolah minggu, kalau ikut beribadah dengan orang tuanya, kira-kira jawaban apa yang keluar daripada hati kita saat kita melihat wajah kita itu? Ada mungkin yang mengatakan, wah saya ini ganteng, saya ini cantik, saya masih muda, saya orang yang diberkati luar biasa. Terpujilah Tuhan. Tapi bisa juga ada yang mengatakan, wah kenapa saya sejelek ini ya? Kenapa saya tidak lahir seperti si A atau si B? Atau mungkin ada yang mengatakan, kenapa ya saya sekarang ternyata sudah tua?
Saya tidak secantik, tidak sehebat dulu lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi hari ini kita diingatkan kembali dengan karya penciptaan Tuhan, bahwa siapapun Anda, siapapun kita harus mengatakan hari ini jawaban rohani yang luar biasa. Kita mau jawab secara bersama-sama. Saya adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling berharga. Coba Bapak Ibu, kita katakan itu dari diri kita. Kita mau katakan itu pada diri kita. Kita sebut mungkin nama kita. Kita katakan kepada hati kita, saya adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah yang menjadi kekuatan dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Disebutkan di sana, berfirmanlah Allah. Lewat firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia diciptakan Tuhan ada dua hal. Dikatakan di sana, menurut gambar dan rupa Allah. Kita garis bawahi bahwa manusia itu, saudara dan saya, kita semuanya diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah yang dimaksud dengan kata serupa dan segambar dengan Allah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa dalam diri manusia itu ada kesamaan moral dengan Allah, memiliki hikmat, memiliki hati, mengasihi, ada keserupaan kita, bahwa kita adalah orang yang diciptakan Tuhan, diberikan roh Tuhan, diberikan pikiran, diberikan kepribadian, ada perasaan, ada kesadaran diri, ada kuasa untuk memilih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimanakah kita mewujud nyatakan keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah dalam kehidupan ini? Dengan keserupaan itu, hidup kita punya moral sesuai dengan kehendak Allah. Ada ketaatan moral untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah telah hilang dari kehidupan kita? Inilah yang dialami oleh Adam dan Hawa saat mereka sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Disitulah ada dosa yang mengikat kehidupan mereka, sehingga keserupaan, kesegambaran dengan Allah itu telah tercoreng dari kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah rencana Allah saat Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang diberikannya mandat luar biasa? Disebutkan di sana di ayat yang ke-26 tadi, supaya mereka berkuasa. Kata kunci yang kedua, berkuasa. Disebutkan kepada ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak dan semua bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraannya, dalam kesegambarannya. Disebutkan di sana ada rancangan dan rencana Tuhan. Dipakai kata berkuasa. Kata berkuasa di sini adalah untuk memelihara. Tuhan memberikan mandat kepada manusia supaya kita menata, memelihara ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang mungkin perenungan rohani bagi kita.
Apakah mandat, tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan masihkah terpelihara sampai hari ini? Kita percaya Bapak Ibu bahwa kelangsungan alam ini sebenarnya kalau jujur bisanya mereka hidup sekalipun tanpa kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa alam. Karena apa? Karena apa? Karena Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang dicipta itu supaya kita memelihara dan menjaga alam ini. Tapi lihatlah apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Telah banyak terjadi perusakan alam, disalahgunakan karena ketamakan dan kerakusan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, disebutkan di sana saat Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diciptakan laki-laki dan perempuan itu. Kata yang ketiga dikatakan di sana, Allah memberkati mereka. Ada berkat. Dalam berkat itu dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Diulang kembali. Di ayat yang ke-26, dipertegas di ayat yang ke-28. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah supaya menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah keluarga yang memelihara dan menjaga bumi ini. Di ayat yang ke-29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Ada sebuah ekosistem hidup yang sebenarnya sangat terjaga, terpelihara dan teratur dalam teori penciptaan itu. Tuhan telah menjamin keberlangsungan kehidupan kita di bumi, dan Tuhan juga telah menjamin keberlangsungan semua ciptaannya di bumi. Dipertegas di ayat yang ke-30 tadi. Tetapi kepada segala binatang yang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Kita bisa melihat bagaimana ciptaan Tuhan di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini. Apakah kita bisa melihat fakta telah banyak ciptaan Tuhan yang punah karena kerakusan, keegoisan dan keangkuhan manusia. Tapi kita bersyukur lewat berita firman Tuhan pada hari ini menguatkan dan mengingatkan kita kembali bahwa saudara dan saya, kita semua diberikan Tuhan mandat yang hebat, yang luar biasa. Menempatkan kita di bumi di mana tempat kita berpijak. Untuk terus menjaga alam ini. Dan tanggung jawab itu Tuhan telah memberikan roh hikmat kepada kita. Supaya dengan hikmat Tuhan kita memelihara keberlangsungan dunia ini. Disebutkan di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita garis bawahi kata kunci di sana, sungguh amat baik. Sekarang apakah dunia ini sungguh amat baik? Dalam karya penciptaan Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan, Tuhan melihat semuanya itu menjadi baik.
Tanggung jawab itu diberikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Supaya kita bersama-sama memelihara bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada sebuah ilustrasi. Mungkin ada yang sudah mendengar, tapi tidak apa, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi menjadi perenungan bagi kita. Ada seekor kucing dan seekor anjing. Kucing ini disebut dengan nama Meong dan anjing ini disebut dengan nama Gong. Meong dan Gong hidup begitu sangat bahagia dengan sang tuannya. Sang tuannya ini juga sangat sayang kepada mereka berdua, Gong dan Meong. Tapi ada sebuah peraturan yang mereka harus jaga secara bersama-sama. Kalau sang tuan ini sedang makan, Gong dan Meong tidak boleh ribut. Mereka harus duduk dengan tenang, menunggu sang tuan selesai makan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada sekolah minggu yang mungkin ikut bersama-sama dengan orang tua. Pada suatu hari keluarga ini mengadakan acara syukuran. Di acara syukuran ini ternyata mereka memotong seekor ayam. Saat Gong dan Meong melihat kesibukan keluarga ini mempersiapkan acara syukuran ini, mereka melihat sang majikannya, tuannya mempersiapkan menu yang mungkin jarang untuk mereka nikmati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan gembiranya, bahagianya, Meong berkata kepada Gong, Gong, kalau nanti sang majikan telah selesai makan, kamu mau apanya? Ternyata datanglah Gong. Aku mau tulang, sisa tulang paha. Oh, samamu itu ya? Kemudian datanglah si Gong. Kau Meong, nanti mau apa? Aku mau, kau tadi sudah tulang paha, biarlah aku tulang sayap. Dengan bahagianya mereka melihat sang majikan memasak, tibalah acara untuk bersantap. Ingat peraturan yang ada di tengah-tengah keluarga itu, sang majikan sudah duduk bersama makan, Gong dan Meong harus menunggu giliran karena mereka boleh makan setelah selesai mereka menikmati hidangan dari sang tuan. Mereka melihat sang tuannya makan dengan lahapnya, menikmati dengan enaknya. Setelah itu selesai makan sambil bersenda gurau. Mereka masih tersenyum, ketawa-ketawa. Gong dan Meong pun berpikir, wah kapan lah ya kita akan disodorkan tulang dan aku tadi tulang paha, kau tadi sisa tulang sayap. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka melihat bahwa sang majikan juga menggigit sebuah tulang-tulang. Tulang-tulang ayam tadi digigit semuanya. Kemudian si Gong pun, waduh Meong, lihatlah. Semuanya digigit sang tuan. Tadi saya kira kita disisakan kepada tulang yang terakhir. Tapi ternyata itu pun mereka gigit. Kemudian Meong pun melihat bahwa tulang sayap yang dia tunggu, sisanya itu dilihatnya juga sang majikan menggigitnya juga.
mereka menikmatinya sampai kepada sumsumnya. Dengan sedih, meong dan gong pun tertunduk lesu. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi harapan dan justru menjadi bagian mereka? Ternyata sang Tuhan cukup sangat rakus sekali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu adalah sebuah ilustrasi. Apakah dalam karya ciptaan Tuhan yang sudah sungguh amat baik, Tuhan memberikan kehidupan buat ciptaannya masing-masing. Tapi dengan kerakusan manusia, kesombongan manusia, keangkuhan manusia, dia kuras semuanya. Sampai kepada hal yang terakhir, menjadi milik orang lain, menjadi milik ciptaan yang lain. Anda kuras, lihatlah apa yang mungkin terjadi ya di Papua. Ya. Bisa saja ya emas terkuras, tapi adakah yang juga mereka harus lakukan supaya alam tidak hanya dikuras begitu saja, tapi juga diperhatikan untuk dipelihara? Lihatlah, apakah saudara dan saya juga mendengar jeritan gong dan meong tadi? Di tengah-tengah persekutuan kita juga satu dengan yang lain. Apakah karakter seperti sang majikan tadi pernah juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Ingatlah Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan kita kuasa, kalau Tuhan memberikan kita mandat, kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan itu. Disebutkan di sana kita diberkati supaya menjadi berkat. Kita diciptakan supaya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bukan merusak dan menghancurkan, tapi memelihara dan menjaga keberlangsungan dunia ini. Kita percaya Bapak Ibu, hari ini saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita disadarkan kembali supaya apa yang diciptakan Tuhan menjadi sungguh amat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menciptakan kami laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan kebersamaan, supaya kami memelihara dan menjaga bumi, memenuhi bumi, dan tugas tanggung jawab itu Tuhan, mandat itu Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjaga dunia ini dalam roh pemeliharaan hikmat dari Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan semuanya boleh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua mengaku bahwa kami adalah orang-orang hebat, ciptaan Tuhan yang berharga di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan kami juga menghadirkan hal-hal yang berharga, menjadi berkat untuk dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam sukacita kita, mari kita menyampaikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, buat firman yang telah juga kami dengar. Mari Tuhan, Engkau kokohkan kami berjalan dalam dunia ini untuk terus menjadi berkat. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan sebagai anggota UM sedunia dan Asia, sebagai satu tubuh dan keluarga Kristus, agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja juga terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Tuhan, kami sadar banyak hal yang kami lakukan sehingga dunia ini menjadi menangis. Kami mohon Tuhan, berilah kekuatan pembaharuan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hati kami pada hari ini diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kehadiran kami, dunia boleh tersenyum, dunia boleh terberkati,
semua gereja-Mu yang ada di dunia ini. Bapa, sebuah pergumulan besar Engkau tahu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini sekarang masih terjadi penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, juga untuk semua pemimpin di tengah-tengah dunia ini, pemimpin gereja Tuhan dan masyarakat. Semua bersatu hati bersama-sama, sehingga Tuhan benar-benar virus ini Tuhan bisa stop di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang terbaring dalam sakit. Bapa, Engkau jamah, Engkau urapi kehidupan mereka. Engkau tolong dan Engkau topang mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi pemenang berjuang melawan sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau menangkan mereka, Engkau berkati dokter, perawat, juga Tuhan alat-alat medis, setiap obat. Engkau berkati Tuhan, sehingga lewat semuanya menjadi jalan berkat Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami di GBKP yang bergumul dengan dampak erupsi Gunung Sinabung. Tuhan, Engkau jamah mereka Bapa. Engkau tolong dan Engkau topang. Engkau berikan semangat yang baru. Benar Bapa, sangat badai pergumulan datang, seringkali membuat kami menjadi lemah dan kalah. Tapi hari ini kami berdoa Bapa, Engkau urapi, Engkau kuatkan mereka juga boleh bangkit. Engkau jamah Tuhan. Kami juga percaya lewat setiap hal yang terjadi, kami masih bisa melihat jalan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang sekarang sedang menjalani masa ujian. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan, bahkan yang akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Anak-anak kami yang sedang menjalani perkuliahan, Tuhan Engkau berikan roh hikmat, sekalipun mungkin mereka harus mempersiapkan diri dari rumah. Tuhan, juga kami berdoa buat pemuda kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, benar di tengah-tengah masa pandemik ini, begitu sulitnya Bapa untuk mencari kehidupan. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau menunjukkan pekerjaan yang terbaik. Engkau bukakan hati dan pikiran mereka Bapa, sehingga kami percaya Tuhan akan menyediakan, mencukupkan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemuda kami yang sedang mencari jodoh pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang mempertemukan siapakah jodoh yang terbaik bagi mereka Bapa. Jangan biarkan mereka bergumul sendiri. Kalau Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan, kami percaya Tuhan Engkau akan mempertemukan jodoh yang terbaik saat mereka harus membangun sebuah rumah tangga yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga dalam pergumulan dan persoalannya. Mungkin masalah keuangan ekonomi, Tuhan Engkau jamah, Engkau urapi. Saat kami mengimani firman Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya dan semuanya menjadi baik. Kami aminkan firman Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami, membukakan pintu-pintu berkat Tuhan sehingga kehidupan kami tercukupkan pada waktunya. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, namun dengan Roh Allah yang hidup. Kita adalah gereja, tempat bagi Allah,
datang untuk mengasihi keluarga dan masyarakat. Bersediakah engkau membawa kasih karunia Allah melalui dirimu kepada keluarga dan ciptaannya di sekitarmu? Ya Tuhan, saya berjanji mengasihi gerejamu dan menjadikan diriku sebagai rumahmu, agar gerejamu dan diriku menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaanmu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah gereja sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga hidupku sebagai gerejamu, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, marilah kita memuji Dia dari nyanyian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Menginginkan daku bersinar darinya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Surah Yesus baku bersinar sal tetap. Marilah kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuan-Mu di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Tuhanlah yang memampukanmu,
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.